Ya, Abah, betul yang sampean ambil dari Google atau aplikasi ini. Terus masalahnya apa? Karena memang dalam salah satu kitab Tijaniyah yaitu Al-Fawdur Rabbani di halaman 14 mulai baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas, tulisan itu dikonfirmasi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syurna fi zumrati abil fawd tijani wa amintana bimadadi khatmil awliya'il kitmani falamma ana awanu zuhuri syamsil wilayah fi abi samghuna wasyalalah waqa'a fihal fathu bi an ra'a bi ainihi ainar rahmati wa syafi'al ummati sallallahu alaihi wasallam wa adina lahu sallallahu alaihi wasallam talqinal khalqi ba'da an kana farran min mulaqatil khalqi li'tinaihi binafsihi wa adami iddi'aihi al-masyikhata ila an waqa'a lahul idhnu minhu sallallahu alaihi wasallam yaqabatan la manaman bitarbiyatil khalqi ala al-umumi wal itlaq fasarraha lahu sallallahu alaihi wasallam bi'annahu shaykhuhu wa murabbihi wa kafiluh wa amarahu bitalqini wirdihil istighfari wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sanati 1200 mutammimati li 50 sanatan min umrihi radhiyallahu anhu tammama lahu talqinal wirdi bil haylalati وأمره بترك جميع ما أخذه من مشايخ الطرق والسادة الصوفية لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل على التحقيق وفي شهر المحرم سنة 1214 بلغ مرتبة القطبانية العظمى وفي اليوم 18 من شهر صفر الخير في السنة المذكورة بلغ مقام الختم والكتم الخاصين بلغ مقام الختم والكتم الخاصين بخاتم الولاية الخاصة وبعض أصحابه في بعض البلاد يتخذون هذا اليوم عيدا لمقام الختم وأنه لا مزية للانفصال إذا وجد الاتصال بصاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم محل القيام صل يا ربي على من خص بالسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى القد tijani. Demikian abahku, mohon dikoreksi kalau saya salah baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustadz Romli, hayakumullah wa jami'an ala kulli hal bil khair. Ikhwani fillah, ya. Ini singkat saja bahwa semua thariqat kan bermakna jalan atau taruhlah pendapat
dalam Islam Qurun Fadolah itu atau madhab Imam 4 itu ya, madhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan semuanya itu saja masing-masing madhab itu ada perbedaan. Kita tidak boleh ya kalau bisa, meskipun itu thariqat itu muktabar, Tijaniyah, Qidriyah, Naqsabandi dan seterusnya. Thariqat kan banyak itu ya, kitab-kitabnya juga punya kitab sendiri-sendiri, punya karangan sendiri-sendiri itu. Tetapi apakah itu diakui seluruh jumhur ulama? Taruhlah kalaupun diakui itu harus ditasrih, itu tasrih. Dan sekarang kan misalnya ada masjid ulama seluruh dunia loh di Mekah Madinah itu kantornya besar banget, gedungnya besar, datang ke seluruh dunia. Saya mengakui kalau Tijani, Qidriyah, Naqsabandi itu ulama itu pasti benar atau salah, itu aja. Nah itu harus ditarjih atau ditasrih kitab-kitabnya. Itu lihat itu artikel yang saya bawakan, Tijaniyah itu ketemu sama Rasulullah langsung. Rasulullah kan udah meninggal. Rasulullah dalam dalilnya itu bahwa Rasulullah itu meninggal kalau dalam mimpi, nah baru kita percaya. Masa ketemu Rasulullah ketika meninggal, Syekh Tijaninya ketemu langsung nemui Syekh Tijani gitu. Jadi bangun dari meninggalnya, kalau dalam mimpi baru percaya. Itu Tijaniyah kelebihannya itu, namanya ghulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syari'ati ja'at ala 360 tariqatan ma salaka ahadan tariqatan minha illa najah atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga disampaikan oleh al-alim al-allama asy-syekh al-masyhur al-wali al-kabir fi zamanihi Syekh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syadzili, yaitu kitabnya yang fenomenal Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 33, bahwa siapapun yang mengikuti thariqah mu'tabarah yang merupakan bagian dari syariat baginda Nabi, maka illa najah, kecuali pasti selamat. Maksudnya selamat di dunia apalagi di akhirat. Itu salah satu dasar tentang pelaksanaan pengamalan ajaran thariqah mu'tabarah, termasuk ajaran thariqah At-Tijaniyah. Sehingga thariqah Tijaniyah itu disebut sebagai at-thariqatu al-ahmadiyah, al-muhammadiyah, al-ibrahimiyah, al-hanifiyah, at-Tijaniyah. Begitu Abah. Karena perlu antum ketahui ya, di zaman sahabat saja ya tidak ada ketemu sama Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, sama istrinya lah, taruhlah Aisyah. Rasulullah nggak pernah ketemu bermuajah langsung, kecuali dalam mimpi. Kalau dalam mimpi sih sekarang juga ulama-ulama yang Masya Allah beringan bertakwa sering ketemu sama Rasulullah. Guru saya aja, ulama-ulama di Mekah Madinah pernah ketemu Rasulullah, tapi dalam mimpi. Kalau ketemu langsung seperti Tijani itu bohong, itu mutakadzibin namanya. Kita jangan terpengaruh dari kitab-kitabnya. Soalnya karangan kitab itu kalau ditumpuk berapa ton gitu loh. Semua orang ulama-ulama bisa bikin kitab-kitab. Ulama Saudi aja, ulama Yaman, ulama Mesir pada bikin kitab-kitab berjilid-jilid itu. Yang jelas sejarah Syekh Tijani itu dia nggak bermimpi ketemu sama Rasulullah SAW. Jadi ketemunya ya Tijani itu. Kenapa? Dia juga dari Afrika, dia ngaku ulama. Kita hargai, karena kekurangannya pasti ada ulama itu. Kita taruhlah Madzhabul Arba aja, yang ulama
itu. Qurun Fadolah ada perbedaan, apalagi Tijani, Thariqat Naqsabandi, Thariqat banyak. Itu Tijani itu kenapa ketemu Rasulullah langsung muwajahah? Rasulullah udah meninggal, kalau melalui mimpi baru benar. Oke, Abah yang memakai profil Aswaja tetapi Wahabi Pol kayaknya ini, profilnya saja sudah tidak jujur, tidak menampilkan nama profil dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa, saya baca pertanyaan sampean ya. Antum percaya kalau Syekh Tijani ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, tanda tanya, sedangkan tidak ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketemu langsung kecuali dalam keadaan mimpi. Coba dalam sejarahnya Syekh Tijani ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Ya, makanya pertanyaan panjenengan ini saya jawab dengan YouTube saya, judulnya ini tentang hadis sanad barzahi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu secara hakikat adalah cuma berpindah alam. Karena apa? Karena baginda Nabi SAW masih sebagai Rasulullah, tidak pernah sebagai mantan Rasulullah. Itu dalil akli yang sederhana. Tetapi dalil naklinya saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Quran surat Ali Imran ayat 169. Janganlah panjenengan semua mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang wafat di jalan Allah itu mati. Bahkan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu hidup menurut Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 154, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah panjenengan semua mengatakan terhadap orang-orang yang gugur, yang wafat di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya orang-orang yang telah gugur wafat di jalan Allah itu hidup, tetapi panjenengan semua tidak menyadarinya. Ya, kedua ayat ini menunjukkan kehidupan orang-orang yang wafat dalam jihad fisabilillah kan. Ya, jadi gugur ketika di jalan Allah itu dapat diartikan secara umum, baik bagi mereka yang meninggal sebagai syahid dalam peperangan dan bagi mereka yang meninggal sebagai syahid di lain medan peperangan sebagaimana ditunjuk oleh banyak hadis dan athar kan. Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para syuhada itu memiliki kehidupan yang istimewa di alam barzahnya itu. Maka tentu saja para nabi ya alaihimussalatu wassalam mempunyai makom yang istimewa dalam kehidupan di alam barzahnya itu. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sayyidnya, sebagai penghulunya, sebagai tuannya dari 124.000 Nabi Rasul itu lebih tinggi dan lebih berhak derajatnya untuk menduduki makom yang istimewa di alam sana ya. Karena apa? Karena dijelaskan lagi oleh Quran surat At-Taubah ayat 105 bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Dan katakanlah
bekerjalah panjenengan semua, maka Allah dan Rasulnya, maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamahu ahlu, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan panjenengan itu, ya kan? Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirul Qur'anul Azimnya itu berkalam bahwa dalam bahasa Indonesia saja, telah datang dalil-dalil bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup diberitahukan kepada kerabat dekat mereka yang sudah meninggal dunia, ya, di alam barzah, ya. Jadi dengan demikian orang yang tidak memiliki kehidupan tidak dapat mengetahui perbuatan orang lain. Berarti keluarga kita yang sudah meninggal itu pada hakikatnya itu hidup dan mengetahui hal ihwal perbuatan kita. Ini menurut Ibnu Katsir loh, ya kan? Bahkan ini tak jelaskan aja, gak apa-apa, sampai 30 menit gak apa-apa, karena saya menjelaskan persoalan yang sangat penting juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu hadis dari jalur Anas bin Malik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahyahun fi quburihim yusallun. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para nabi itu 124.000 itu hidup di alam kubur mereka dan menunaikan sholat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh antara lain Imam Abu Ya'la, ya. Nomor hadisnya 3425. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Hayatul Anbiya halaman 3. Dan Al-Baihaqi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Sudah kan? Jadi Imam Al-Baihaqi ini salah satu imam hadis yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan menuliskan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab hadisnya yang banyak. Selanjutnya hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Al-Musnadnya, ya, di halaman 233 dan halaman 256. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqinya juz 4 halaman 285. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Adi dalam Al-Kamilnya juz 9 halaman 2. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbahani atau Al-Isbahani, salah satu kota Isfahan di Iran itu kan, dalam Zikr Akhbar Asbihan juz 2 halaman 39 dan lain-lain. Bahkan Al-Hafidz Al-Munawi, ya, juga menilai hadis ini hadis sahih, ya kan? Ya, bahkan selanjutnya ini Bismillahirrahmanirrahim, hadis dari jalur sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamikum al-jum'atu fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida wa fihi saqah fa akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqalu kaifa turadu salatuna alayka wa qad aramta yaquluna balita. Faqala inna Allah kharrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dino atau hari yang paling utama, paling mulia bagi panjenengan semua adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu Sayyidina Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu Sayyidina Adam dicabut ruhnya. Pada hari Jumat itu nanti akan terjadinya huru hara atau kiamat kubro.
maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu. Karena sholawat panjenengan semua akan diberitahukan kepadaku, aku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana mungkin sholawat kami diberitahukan kepada panjenengan wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan panjenengan baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat, begitu kan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi jasad 124.000 nabi dari dimakan tanah, ya kan? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang nomor hadisnya 1357, juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 1075, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 15.575, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Dan yang penting ini, hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Oleh Ibnul Qayyim, ya. Panjenengan tahu kan siapa beliau ini? Ya, dalam kitabnya Jala'ul Afham halaman 47. Ya, itu bahkan dalam hadis peristiwa Isra Mi'raj itu, hadisnya mutawatir, ya, diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabat Nabi. Disebutkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihissalam menunaikan sholat dalam kuburnya. Beliau melihat nabi-nabi yang lain juga menunaikan sholat. Beliau menjadi imam mereka dalam sholat berjemaah. Juga beliau menjelaskan bahwa Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain mendoakan beliau. Ini kan ini panjang penjelasannya itu. Ini tentang 124.000 nabi itu, terutama baginda Nabi Muhammad SAW tidak wafat, hanya berpindah alam dengan bahasa yang enak, begitu kan? Jadi ketika tidak wafat berdasarkan hadis sahih berikut ini, ya, maka ia dapat dijumpai dalam keadaan yaqobatan la manaman wa musyafa'atan, dalam keadaan terjaga, sadar, tidak bermimpi, dan berdialog face to face, dialogis begitu. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami, sopo wae siapa saja yang melihatku dalam mimpi, dalam keadaan bermimpi kan, fasayaroni. Di sini fasayaroni, ya, bukan fasawfayaroni kan. Maka orang yang melihatku dalam keadaan bermimpi itu akan menjumpaiku fil yaqobotih, dalam keadaan sadar terjaga. Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena setan tidak akan dapat memisalkan, memerankan, mengaku-ngaku mengenai aku baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 6478, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 4207, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadisnya 4639, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 3890, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 3608. Jadi di sini fasayaroni itu artinya akan dijumpai baginda Nabi dalam keadaan terjaga dalam waktu dekat, maksudnya dalam waktu hidup di dunia ini. Karena di sana fasayaroni bukan fasawfayaroni kan,
Kalau fasaufa yaroni itu kan dalam keadaan lama jauh, yaitu ketika di akhirat ya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang pernah bermimpi berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan terjaga, sadar, bukan mimpi, dan bahkan bisa musyafahah, berdialog langsung ya. Karena kalau di akhirat, kalau di barzah katakanlah, semua orang mukmin yang tidak pernah bermimpi baginda Nabi, dan apalagi orang yang pernah bermimpi baginda Nabi ketika hidup di dunia, itu pasti berjumpa secara qiyaqobatan lama-naman wa musyafahatan dengan baginda Nabi kan. Itu pengertiannya. Terus jadi mengenai orang-orang soleh ya, terutama Sayyidina Syabul Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, itu sering sekali berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan yaqobatan lama-naman wa musyafahatan ya. Dalilnya apa? Di samping hadis tadi, maka pemahaman itu bisa dimaksur dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada panjenengan semua orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, bertabanyullah, jangan seksama, kan sekitar begitu bahasa yang gampang, agar panjenengan semua tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan panjenengan semua menyesal atas perbuatan panjenengan semua itu. Jadi mafhum mukhalafahnya dalam ayat Al-Hujurat ayat 6 ini mengandung pengertian bahwa apabila ada orang adil dan orang alim tidak fasik datang membawa suatu berita, maka kita wajib percaya dan taslim 100.000%. Karena apa? Kalau orang-orang fasik membawa berita, maka diwajibkan bertabayun dulu, begitu kan? Itu untuk orang fasik loh. Sehingga mafhum mukhalafahnya, ketika yang membawa berita itu adalah orang-orang yang adil dan orang-orang yang alim dan orang-orang yang menyandang gelar aulia Allah ya, jauh dari sifat kefasikan, datang membawa suatu berita, maka bagi kita wajib percaya, tunduk, takluk, taslim 1.000.000%, kan begitu maksudnya. Ini dengan bahasa yang enak loh. Mafhum mukhalafah dari Al-Hujurat 49 Al-Hujurat ayat 6. Jadi berikut ini saya sampaikan berita dari orang-orang yang adil, yang alim, yang allamah, yang merupakan bagian dari aulia Allah ya, bahwa saya baca dalilnya dulu. Bentar, mana ini, karena ini bukunya panjang ini. Tapi ini lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkalam di dalam satu kitab Al-Fathur Rabbani halaman 12 begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yakmul abdun fi maqamil arfani hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqabatan wa musyafahatan. Seorang hamba Allah belum dikatakan sempurna dalam kedudukan makom makrifatnya sebagai makom kewaliannya, kecuali setelah orang tersebut dapat berkumpul berijtima bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu, di waktu terjaga, tidak tidur, dan dapat bermusyafahah
berdialog langsung, berdialogis ya, dialog dua arah, ya, face to face dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian dengan bahasa yang mudah dicerna ya. Ya, itu pengakuan seorang ulama besar, seorang wali besar di zamannya Sayyidi Ali Al-Khawas, ya kan. Bahkan saya baca yang ada dalilnya saja biar bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, Asy-Syadzili ya, kitabnya ini terkenal, Al-Mizanul Kubra, di juz 1 halaman 43 dan 44 menjelaskan bahwa semua ulama mujtahid seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam madhab yang lainnya, sesungguhnya mereka melihat langsung dan berdialog secara musyafahah serta menanyakan apa saja yang mereka perlukan. Ya, pernyataan ini sekali lagi ditegaskan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 43 dan 44. Kalau di halaman 33 itu menjelaskan bahwa agama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu agama Islam membawa 360 atau 313 atau 315 thariqah mu'tabarah, ya kan. Bahkan ini di dalam Al-Mizanul Kubra juga di halaman juz 1 halaman 44 ada begini. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkalam, bismillahirrahmanirrahim, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaqabatan naifan wa sab'ina marratan. Sesungguhnya aku, Imam Jalaluddin As-Suyuti, sudah berkumpul, berijtima bersama baginda Nabi Muhammad SAW sampai waktu ini, sampai dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti bercerita ini sebanyak 70-an kali ya, dalam keadaan terjaga, yaqobatan ya, dan berdialog langsung, wa musyafahatan, gitu kan. Bahkan saya cepatkan aja, hampir setengah jam ini. Bahkan Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Madbuli juga menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, nahnu fid dunya khamsatun la syaikha lana illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Junaidi yakni nafsahu, wa Syekh Abu Madyan, wa Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi, wa Syekh Abu Su'ud Ibnu Abil Asyair, wa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhum. Ya, di dunia ini waktu itu ya, kami berlima tidak mempunyai guru lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kami berlima itu yaitu Al-Junaid, yaitu Syekh Ibrahim Al-Madbuli sendiri. Juga yang kedua Syekh Abu Madyan, yang ketiga Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi, yang keempat Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair, yang kelima adalah Syekh Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Ya, juga ini silakan dibaca ini semua dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43 dan juga di dalam Bughiyatul Mustafid halaman 215. Bahkan Syekh Abul Abbas Al-Mursi pernah berkalam, bismillahirrahmanirrahim, li arba'una sanatan ma khujibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin walau hujiba anni tarfata ainin ma adattu nafsi min jumlatil muslimin. Waduh, asik ini. Ini silakan dibaca dalam Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 44 itu tadi, dan juga dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43. 40 tahun baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah hilang dariku sekejap mata pun. Dahulunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, 40 tahun loh. Seandainya saja, kalau saja baginda Nabi SAW hilang dari aku, Abul Abbas Al-Mursi, sekejap mata saja, maka diriku Abul Abbas Al-Mursi tidak dapat aku golongkan dalam barisan
kaum muslimin. Wah, asik ini kan. Yang terakhir. Jadi Syekh Ahmad Az-Zawawi juga menyatakan bismillahirrahmanirrahim, tariquna an nuktsira minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julasaihi wa nashabatu yaqabatan mithla ashabihi wa nas'alahu wa nas'aluhu an umuri dinina wa anil ahadithi allati du'afaha al-huffadhu indana wa na'mala biqaulihi fiha. Asik ini. Dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43. Thariqah kami adalah dengan memperbanyak membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW sampai kami menjadi sebagian dari teman-teman duduk beliau SAW dan dapat bersahabat di waktu terjaga, yaqadatan la manaman wa musyafahatan, dalam waktu terjaga tidak bermimpi dan berdialog langsung sebagaimana dilakukan para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kami dapat menanyakan segala macam masalah tentang agama dan hadis-hadis yang dinyatakan dhaif oleh para al-hafidh ahli hadis, lalu kami mengamalkan fatwa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Ini kan. Nah, itu ulama-ulama wali-wali besar di zamannya yang tentu saja sudah bersikap sangat adil, sangat dapat dipercaya, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta, ya kan? Apalagi Sayyidina Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ahluh, di mana beliau itu sudah ditunjuk langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh, menyandang pangkat al-katmiyah, al-khatmiyah dan juga al-qutbaniyah, ya. Jadi beliau itu sehingga berdasarkan penunjukan langsung secara barzahi dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu, beliau juga berkalam, ana sayyidul awliya kama kana sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya, ya. Saya baginda Syekh Abul Abbas At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ahluh, sebagai sayyidnya, sebagai penghulunya, sebagai tuannya, sebagai ketuanya dari semua wali, sebagaimana baginda Rasulullah SAW kama huwa ahluh, sebagai ketuanya, sebagai penghulunya, sebagai sayyidnya, sebagai tuannya dari 124.000 Nabi Rasul, gitu kan? Jadi ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkalam bahwa satu kakinya di atas leher para wali di zamannya, buktinya Sayyidi Syekh Ahmad Rifai kalau tidak salah, yang hidup sezaman dengan beliau, waktu itu menunduk. Ketika ditanyakan oleh murid-muridnya, kenapa menunduk wahai Syekh Ahmad Ar-Rifai gitu. Ya karena sekarang satu telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Hasani Al-Jailani berada di tengkuk atau leher semua wali di zaman ini, gitu kan. Sedangkan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dua telapak kakinya berada di tengkuk, di leher
semua wali dari milladun Adam ila nufikha fis-sur, dari sejak wali-wali zaman Nabi Adam sampai wali-wali di hari kiamat nanti. Kan itu semua dibaca di dalam banyak kitab ya. Misalnya dalam kitab Rimahu Hizbir Rahim, ya kan, dalam kitab Ahzab wa Aurat li Maulana Asy-Syaikh Muhammad Al-Hafidz At-Tijani, juga dalam kitab Al-Fathur Rabbani, dan lain-lain sebagainya. Begitu, ini sudah hampir 30 dan lebih 30 menit insyaallah saya YouTubekan ini. Abah profil aswaja tetapi dalam pemahaman Wahabi. Abah siapa ini? Demikian, saya mohon izin, mohon maaf kalau saya salah baca, salah makna, mohon diteliti dan dibetulkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.